Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, saat ini bulan Ramadan telah memasuki puluhan yang kedua, di mana puluhan yang kedua itu adalah momen yang sangat istimewa, yaitu turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam bulan Ramadan. Dari beberapa informasi, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam 17 Ramadan. Hal itu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian ada juga dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 serta Al-Anfal ayat 41. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk bacaan saja, seperti halnya buku-buku cerita, dibaca tanpa dipahami apa kandungan yang ada di dalamnya, atau untuk dinyanyikan saja, untuk dilakukan saja, atau dibaca seperti syair saja. Akan tetapi Al-Quran ini hendaknya dibaca, kemudian dipelajari isinya dan diamalkan. Maka barang siapa yang mengamalkan isinya, dia dijamin akan selamat dunia dan akhirat. Apalagi saat ini, di saat dunia sedang kacau balau dengan wabah virus corona. Kita harus banyak-banyak mempelajari Al-Quran, karena sebenarnya di dalam Al-Quran itu semuanya sudah disebutkan. Adanya penyakit, pasti ada obatnya di dalam Al-Quran. Segala sesuatu sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran juga sebagai sifaun atau obat, Al-Quran juga sebagai penenang jiwa. Maka kembalilah kita kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama itu tadi sebagai petunjuk. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan daripada petunjuk tadi. Ada ayat diterangkan dengan ayat. Contohnya, Allah memerintahkan agar zakat. Maka Allah juga menerangkan bagaimana tata cara zakat dan bagaimana cara pembagiannya di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil.
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menerangkan tentang makanan yang boleh dimakan, makanan yang halal, dan telah menerangkan makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang haram. Allah juga menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang tercela seperti minum khamar atau minum yang memabukkan, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Adapun ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan ilmu pengetahuan dengan pena, yang mengajarkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Dari ayat pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca, karena dengan membaca manusia bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua yang harus dibaca, yaitu ayat kauniyah dan ayat yang maktubah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersirat di dalam alam semesta ini. Ayat yang tersirat adalah alam semesta, langit, bumi, gunung, binatang buas, matahari, dan semua ciptaan Allah. Termasuk virus corona itu juga adalah ciptaan Allah, termasuk dari ayat kauniyah. Dengan adanya virus corona ini merupakan ujian yang harus kita pikirkan. Apa sih penyebab dari yang telah dilakukan oleh manusia yang bisa membuat kerusakan di muka bumi? Virus corona ini bisa membuat heboh oleh dunia, dan oleh sebab itu harus dicari di dalam Al-Quran itu obatnya, karena Al-Quran itu adalah sumber daripada sumber ilmu. Kemudian ayat yang harus dibaca adalah ayat yang tertulis, yaitu Al-Quranul Karim sendiri itu, yang memuat cerita-cerita tentang kejadian-kejadian zaman dahulu, zaman-zaman yang akan datang, ataupun petunjuk-petunjuk dan hukum-hukum yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan momen nuzulul Quran ini kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita dalam mengatasi segala keadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.